Salam Bapak Ibu Saudara, ketemu kembali dalam merenungkan tengah minggu. Kita semua perlu hidup dalam tuntunan Tuhan. Betapa sedihnya ketika sebuah keluarga melihat seorang anak meninggalkan iman yang telah dianutnya sejak kecil. Dan yang lebih buruk lagi adalah melihat kesedihan menggantikan sukacita yang dahulu dimiliki anak itu. Seorang wanita melihat anak perempuannya meninggalkan Allah yang penuh kasih dan bisa diandalkan, lalu berpaling pada kehidupan yang penuh dosa dan pemberontakan. Tetapi kemudian anak itu kembali pada jalan penuh sukacita bersama Yesus. Ekspresi kesedihan dan kehampaan yang ia pancarkan selama ia berpaling dari Allah berubah menjadi kegembiraan yang tampak jelas dan penuh sukacita ketika ia kembali pada persekutuannya dengannya. Sang ibu mengatakan bahwa perubahannya bagaikan menghidupkan lampu yang menghalau kegelapan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 kita membaca perbedaan antara sukacita kehidupan bersama Yesus dan kecemasan hidup bersama setan. Setan dengan penuh tipu muslihat datang sebagai malaikat terang yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Tetapi setan ingin menghancurkan kita. Ia digambarkan sebagai pencuri yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebaliknya, Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang memberi kehidupan, yakni hidup penuh kelimpahan. Dua kenyataan ini terus-menerus berperang untuk merebut hati kita. Kita memiliki pilihan cahaya hidup bersama Yesus atau lembah kegelapan dalam tipu muslihat setan atau iblis. Hidup atau mati, terang atau gelap, kepuasan atau kecemasan. Keduanya memperebutkan kita atau memperebutkan hati kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Dave Brownell berkata, siapa yang Anda pilih untuk hidup? Pencuri atau penyelamat? Kebenaran Allah adalah perlindungan terbaik terhadap tipu muslihat setan. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan untuk membuat pilihan atau keputusan. Dan arahan Gembala Agung Yesus Kristus sangat penting dalam hidup ini. Yesus mengumpamakan kita ini seperti domba. Mengapa? Karena kita penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, dan selalu dalam mara bahaya. Namun tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus Gembala kita. Ia menjaga domba-dombanya dengan sangat baik supaya kita tidak tersesat atau mengambil jalan hidup yang salah. Ada dua hal yang perlu dilakukan oleh domba. Satu, peka suara gembalanya. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 3 yang berkata, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kedua, mengenal gembala dengan baik. Dalam Yohanes 10 ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bagaimana kita mengenal dan peka dengan suara gembala kita? Firman Tuhan adalah suara gembala. Agar kita mengenal dan peka mendengar suara gembala, kita harus bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya setiap hari melalui saat teduh yang telah diarahkan seperti ibadah harian. Dan bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi juga taat melakukannya sehingga ada kehidupan nyata bersama Tuhan yang istilahnya dikatakan pengalaman hidup rohani bersama Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita lakukan firman-Nya, maka Roh Kudus akan ingatkan kita lebih banyak firman dan menyadarkan kita akan dosa, kebenaran, penghakiman. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Sungguh hidup kita akan aman, perlindungan gembala kita lebih dari siapapun di dunia ini. Banyak orang mencari Tuhan pada waktu tertentu saja, pada waktu susah, waktu sulit. Padahal sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Seperti domba, kadang-kadang kita tidak sadar sedang menuju mara bahaya. Kita memerlukan tuntunan Tuhan untuk menjaga setiap waktu, menyadarkan kita ketika dalam mara bahaya, dan memberitahu kita apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan andalkan penglihatan, ya.
Jangan andalkan sesuatu yang bisa lihat, karena penglihatan itu terbatas. Jangan andalkan pengetahuan kita sendiri, karena pengetahuan kita tidaklah sempurna. Dalam menjalani hidup, andalkan telinga. Telinga yang bagaimana? Telinga hatimu dan pikiranmu. Sehingga kita dapat mendengar suaranya, menuntun kita ke jalan yang benar. Dalam surat kedua Timotius, dalam pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita bersama mencondongkan diri pada tuntunan Tuhan dan mengenal suara Tuhan lebih lagi lewat firman-Nya. Maka iman percaya kita bertambah dan kita akan tambah dekat dengan Tuhan. Dalam surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tanpa Gembala Agung kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saya sampaikan, saya tekankan, kita harus mau dituntun oleh Gembala Agung lewat firman-Nya, sehingga kita hidup di dalam kebenaran dan bertambah beriman pada Tuhan kita. Dengan demikian kita akan mengalami level up, bukannya level down. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biar kami setiap saat, setiap waktu boleh rindu, boleh mencari Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan dengan baik, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang baik, dapat perlindungan yang baik yang dari Tuhan adalah sebagai Gembala Agung kami. Tuhan Yesus, biar setiap saudara yang mendengarkan renungan malam ini mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus, yaitu Gembala yang baik, sehingga mendapat tuntunan, sehingga boleh hidup bahagia, hidup sukacita, hidup mengalami level up. Terima kasih Tuhan untuk renungan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.